lagi bis kita akan berangkat menuju Singkang ditempuh dalam. Terima kasih. Wih, udah. Ini habis sholat Jumat, sekarang udah jam 1 waktu Indonesia bagian tengah. Ini habis sholat Jumat kok rasanya aku kayak masuk angin gitu teman-teman. Sekarang aku posisi di dek paling atas, di dek 8, di dekatnya Pelnimart. Jadi kita sekalian cari kayak apa ya, tolak angin atau antangin gitulah, sama sekalian vitamin biar tetap sehat. Nah di sini Pelnimart teman-teman, tepatnya di bagian paling belakangnya kapal paling atas. Nih. Kita cari sesuatu ya. Dia jualan roti ini, terus snack-snack kayak gini banyak sampai sono. Ini minuman, wah ini ada ya, cocok. Ntar lah di sini beli minuman, kopi, teh, lengkap sini. Sabun mandi, terus buat sikat gigi, peralatan mandi di sini lengkap. Ini ada mie instan cup, dan ini teh plus gula, kopi udah tersedia di sini rapi. Harganya kalau nggak salah ini 20.000, kalau ini 15 ya kayaknya. Ada minuman dingin juga teman-teman. Kita beli ini dulu teman-teman. Oke, makasih. Ini teman-teman, harga minuman vitamin C di kapal. Jadi aku tadi ngasih duit 50.000, kembalinya 25. Jadi segini harganya 25.000. Wow, lumayan sih. Bicara mengenai safety di kapal teman-teman ya. Jadi pertama ini, pagarnya ini nggak mepet sama yang di ujung sana. Jadi ada jarak sekitar berapa ini? Segini kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 meter, 3 meteran lah. Ini berfungsi banget untuk masalah safety. Takutnya nanti kalau ada yang anak kecil yang lompat gini kan bahaya juga. Tapi kalau tetap sih, kalau bawa anak kecil harus dalam pengawasan orang tua ketika naik kapal seperti itu. Dan ada tulisannya dilarang duduk di atas dan keluar dari pagar kapal. Jadi udah ada peringatan agar penumpang tidak melebihi batas ini. Penumpang nggak terlalu ke sana. Ada kotak warna orange, warna-warna safety banget. Life jacket dewasa 35, anak-anak 12, dengan total ada 52 jaket di sini. Untuk keadaan darurat teman-teman ya, di atasku ini ada sekoci. Di setiap sisi kapal Bukit Seguntang ini dilengkapi dengan 6 buah sekoci teman-teman. Ini masing-masing kayaknya isinya 50 orang nyampe deh, lebih deh. Dan ini ada di sini ada baling-balingnya nih, baling-baling ya. Koci gede, dan pasti ada seluncurannya gini teman-teman. Jadi misalkan keadaan darurat ini bisa merilis sendiri. Turun gini langsung ke arah laut. Misalkan ini masih kurang, itu ada kayak gini nih. Ada kayak tangki kecil-kecil gitu. Nah ini yang ada tulisannya ini life saving equipment. Nah ini tuh kayak gini tuh kalau seumpamanya keadaan darurat, dia nanti akan berubah menjadi seperti perahu karet gitu, bentuknya bulat gitu. Kalau tercelup air langsung ngembang gitu. Konsepnya kayak airbag. Untuk akses masuk kapal Bukit Seguntang ini ada dua teman-teman. Jika pelabuhan besar, dia bisa menggunakan Garbarata yang tersambung di dek nomor 4 di bawah ini. Yang kemarin aku masuk kemarin itu
via Garbarata. Tapi kalau pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan-pelabuhan yang posisi airnya itu lagi surut sehingga tidak memungkinkan untuk bersandar di dermaga, biasanya diantarkan oleh perahu gitu teman-teman. Di berbagai video yang aku lihat seperti itu, diantar pakai perahu lalu naiknya dari sini. Ini di dek 5 ada tangga seperti ini. Tangganya ini fleksibel, bisa naik turun teman-teman. Kemarin waktu kapal ini terlambat delay itu kan sekitar maghrib subuh, itu Garbarata dilepas, otomatis akses naik turun penumpang hanya menggunakan ini, hanya menggunakan tangga ini yang bisa diturunkan pakai itu, ada kren yang kecil ini. Dan tangga ini nggak cuma satu teman-teman, tangga ini ada di setiap sisi kanan dan sisi kiri. Yuk kita coba lihat tangga yang di sisi sana teman-teman ya, kita nyebrang dulu. Ini sekarang aku ada di dek nomor 6. Di atasnya ada 7 dan yang paling top adalah 8. Tapi yang 8 terbatas teman-teman, cuma di belakang doang. Di dek 6 ini lumayan sepi sih teman-teman, karena penumpang kelas ekonomi itu adanya di dek 5, 4, 3, 2. Yang 6 ini kayaknya beberapa sih, ada yang tinggal beberapa, nggak banyak. Sepi banget kan? Itu ada 2 orang loh, aku sama mas-mas yang baju hitam itu. Informasi di dek nomor 6 dan juga ada Pelni Mart, nah atau minimarketnya Pelni yang ada di setiap dek. Ini di dek 6 ada Pelni Mart, di sebelahnya ruang informasi. Dan di sini juga ada first class cabin teman-teman. Gak tahu ini masih aktif, kayaknya masih aktif deh, dan mungkin bisa dibeli ketika sedang di atas kapal. Jadi bisa menghubungi ABK yang bertugas mungkin. Di dek nomor 7 ini ada poliklinik. Jadi kalau teman-teman lagi sakit atau butuh berobat, di sini ada poliklinik teman-teman. Nah sekarang aku ada di sisi kiri dek 5 ini teman-teman. Tangganya juga ada nih di dek nomor 5 ini, juga ada tangga untuk naik. Akses tangganya kayak gini juga. Dan kita lihat ini udah kelihatan daratan loh teman-teman. Nah itu emang sih kapal Bukit Siguntang ini pelayarannya tuh nggak terlalu melewati samudra yang luas ya. Jadi dia tuh agak melipir-melipir gitu dari Balikpapan menuju ke arah utara ke Tarakan sampai Nunukan. Dia tuh melipir di pinggir atau di sisi timurnya Pulau Kalimantan. Di situ masih di Berau ya. Ini juga sih. Soalnya aku lihat di maps nggak kelihatan. Oke teman-teman, ini baru saja bangun tidur. Sekarang 5:30, kita mau ngambil makanan. Ini panggilan terakhir, last call buat orang-orang yang belum ngambil makanan teman-teman. Ini sih harusnya sunset, melihat keindahan matahari terbenam. Tapi apa daya, cuaca berkata lain. Hari ini mendung dan di depan itu kayaknya hujan lebat karena udah nggak kelihatan apa-apa. Oke, sekarang kita cari tempat yang aman, nyaman, gak hujan untuk menikmati hidangan makan atau servis makan ke-6 dari kapal ini. Minumannya ada ini teman-teman, tadi ada air mineral. Ini berapa mili? 330 ya, 330 mili. Lalu aku pengen anget-anget, jadi aku pesen teh nih. Teh di Pelni Mart. Nah, di situ. Ini harganya 15.000 untuk 1 cup gini. Ya udah, kita nikmatin aja sambil melihat mendung.
Ini saatnya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib teman-teman. Ini sekarang udah sekitar jam 7:30-an. Ini aku dari kemarin tuh penasaran banget, pengen nyobain makanan di kapal Pelni ini teman-teman. Jadi makanan di Pelni itu ada makanan jatah sama makanan yang disediakan di restonya. Jadi saat ini aku mau nyobain makanan yang disediakan di resto. Karena penasaran berapa harga untuk makanan yang ada di resto Pelni. Lokasinya nggak jauh. Ini tempat blokku tidur bersebelahan langsung. Wah, paling dari sini cuma 10 meter. Yuk langsung aja. Mas, mie bakso ada nggak? Mie bakso. Ada. Mie bakso. Masa podo? Mie bakso 2. Mie bakso. Ada. Aku bakso enggak? Mie bakso. Setelah 2 hari di kapal, aku dan Wildani mulai bosen dengan jatah makanan yang ditawarkan oleh Pelni. Aku nyoba beli makanan di kantinnya ini teman-teman, dekat tempatku di dek nomor 5. Aku pesen mie bakso dan susu jahe karena kala itu aku tenggorokanku kurang sehat sih. Dan ketika aku makan, wah rasanya nih lumayan enak nih. Dibandingkan dengan jatah Pelni makanan yang diberikan, ini nampaknya lebih lumayan lebih enak. Sejauh ini makanan yang paling juara sih di kapal ini. Oh ya, harganya mie bakso itu 30.000 dan susu jahe ini 10.000 teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Kita udah mau merapat di pelabuhan Tarakan teman-teman. Nah ini penumpang yang mau turun di Tarakan banyak banget asli. Banyak banget yang turun di Tarakan ini. Apa? Bima. Tanggal berapa itu? 28. Berarti di sini udah seminggu lebih dong. Kalau saya masih lagi nunukan saya. Nunukan? Ya, cuma mereka ini. Oh. Biasanya 4 jam. Biasanya dulu itu biasanya Tarakan nunukan 4 jam saja biasanya. Tapi sekarang ini Laju kapal lah. Kalau pakai speed berapa jam nunukan Tarakan? Tahu juga, lebih pernah pasangan kapal 2 jam. Oh. Oh gitu. Oke teman-teman, ini dermaganya atau pelabuhannya udah kelihatan banget di situ. Tapi masih proses didorong sama atau dipandu sama kapal tunda ini. Ini sekarang jam 5 kurang seperempat. Kita sholat subuh dulu ya di bawah ini. Mumpung kapalnya masih belum sandar teman-teman. Ini sekarang jam 5 lebih sedikit. Proses sandar kapal Bukit Siguntang di dermaga pelabuhan Tarakan teman-teman. Kapal penumpang Bukit Siguntang telah tiba dan sandar kiri di pelabuhan Tarakan. Untuk penumpang yang akan turun dan menyeberangannya, atas nama Direksi Media Pelni, Nakoda, Kapten Ridwan, beserta seluruh anak kapal mengucapkan selamat tiba di tempat tujuan. Terima kasih atas kepercayaan dan sampai jumpa lagi di pelabuhan bersama kapal penumpang Bukit Siguntang. Ini dia teman-teman kesibukan pelabuhan Tarakan ketika ada kapal sandar. Di sini banyak banget troli-troli yang digunakan untuk membawa barang bawaan penumpang kapal. Biasanya kalau penumpang kapal tuh barang bawaannya banyak banget, jadi harus disediain sama troli-troli kayak gini. Dan ini berbayar teman-teman ya, nggak free. Jadi nanti bisa nego sama bapak-bapaknya. Di sebelah sini itu ada truk tangki 3 buah. Itu untuk ngisi
air tawar teman-teman kayaknya. Soalnya kemarin waktu di Balikpapan juga ngisi air tawar dari sisi situ sih, sisi belakang kiri. Sekarang diisi lagi langsung 3 tangki teman-teman. Turun di Tarakan dulu, kita lihat-lihat sekitar keramaian yang ada di pelabuhan Tarakan. Lewat di ini ya? Kita turun melalui deck 4 bagian belakang sini yang dibuka teman-teman. Jadi yang dibuka itu ada 2, yang depan deck 4 sama belakang deck 4. Di deck 5 kemarin ini tuh penuh dengan penumpang yang menggelar kasurnya di sini. Sekarang udah bersih teman-teman, udah pada turun. Rata-rata penumpang dari NTT, Kupang, lalu NTB itu finishnya di Tarakan. Jarang yang ke Nunukan. Adalah sebagian kecil penumpang yang masih bertahan di kapal ini. Sebetulnya sih pengen lanjut sih teman-teman, tapi masih belum tahu sih. Aku masih harus ketemu sama temanku dulu untuk meminta pertimbangan, karena besok hari Minggu aku ada jadwal bus Damri dari Tanjung Selor menuju ke Samarinda. Jadi harus tanya-tanya temanku dulu, konsultasi ini cukup nggak waktunya kalau aku melanjutkan perjalanan sampai ke Nunukan. Kalau sampai mau mulai balik sini ke Tarakan aja, nanti baru tujuannya tuh. Keburu nggak? Keburu. Serius keburu? Keburu. Kalau sampai Tarakan pagi dari Nunukan. Nunukan 2 jam perjalanan. Nunukan ke sini 2 jam. Ya, dari sini ke Oror 1 jam. Itu pakai speed semua. Sepi semua. Berarti lebih baik lanjut Nunukan ya? Lanjut aja. Buat terlanjur juga beli tiket. Iya sih. Nah. Kalian jalan-jalan lihat. Ini tadi habis ketemu sama temen yang kerja di pelabuhan sini, kebetulan dia lagi off. Dan aku sempat tanya-tanya, ini tuh cukup nggak waktuku untuk ke Nunukan? Ternyata waktunya cukup teman-teman untuk kejar bus Damri besok dari Tanjung Selor. Nah ini di kapal ini, Bukit Ciguntang ini keberangkatan lagi sekitar jam 9 waktu Indonesia bagian tengah. Sekarang masih jam 6. Ada waktu kurang lebih 3 jam untuk muter-muter di sekitar pelabuhan sini, oke? Nah ini lagi proses bongkar muat logistik teman-teman. Jadi barang yang diangkut dari Anjungan, depan Anjungan sini itu naik turun dari sini teman-teman. Ada krennya ini. Jadi selain buat penumpang, sebagian kecil porsi dari kapal ini juga digunakan untuk angkutan barang. Kebanyakan sih angkutan logistik sih teman-teman. Bahan pokok ini ada bawang merah sama kubis tuh. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke bagian belakang kapal. Tadi udah di depan, sekarang di bagian belakang. Seperti inilah suasana pelabuhan Malundung di Tarakan teman-teman. Kalau pas ada kedatangan kapal pas pagi gini rasanya kayak di pasar gitu ya, pagi-pagi atau subuh itu udah rame banget. Nah ini penampakan bagian belakang kapal KM Bukit Ciguntang, registrasinya di Jakarta. Tiba di Tarakan. Harusnya nyampe sini tuh sekitar jam 4 kemarin, tapi sandarnya jam 5 hari ini. Jadi kapal ini mengalami keterlambatan kurang lebih sekitar 25 jam. Kemarin waktu di Balikpapan nunggu spare part teman-teman. Tapi alhamdulillah udah sampai di sini dan nanti jam 9 akan berangkat kembali. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.